Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibud da'wat, al-qail fil muhkamil ayatul bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usun rahmatan lil alamin. Yang saya hormati seluruh yang hadir serta semua tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, sahabat, sa'alma mater, alumni, abnaul khairat, pecinta al khairat, dimanapun berada. Kami AKP Muhammad Atmal Fauzi SH yang bertugas di Kepolisian Daerah Gorontalo saat ini menjabat sebagai Kabak Ops Polres Bone Bolango, Polda Gorontalo. Kami Abnaul Khairat, alumni Pondok Pesantren Al Khairat Palu, angkatan 92, yang pernah dididik langsung oleh Abi Habib Abdullah bin Muhammad Al-Jufri. Sekilas kami akan mengisahkan bagaimana pengalaman kebersamaan kami bersama Abi. Kami sebagai murid ketika selesai sholat maghrib rutin membaca Ratibul Haddad, kemudian membacakan hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Kami yang bergantian antara santri satu dengan santri yang lain. Kami setiap membacakan hadis ini selalu mendapatkan penghormatan dari Abi. Abi Habib Abdullah adalah sosok pribadi yang santun, yang sosok penyayang, serta sabar. Ketika kita siswa santri ini melakukan perbuatan terkait dengan pendalaman ilmu, bisa menghafal di dalam kajian-kajian yang dia sampaikan, bisa mengingat dengan baik, maka tentu mendapatkan pujian yang baik dari beliau. Ini salah satu karakter yang beliau miliki, adalah seorang habaib, seorang guru yang mengajarkan kesejukan dan keteduhan bagi kami, santri murid-muridnya. Abi mengajarkan kami untuk bagaimana hidup bertoleransi antara berbeda agama. Abi mengajarkan kami bagaimana hidup rukun dan damai. Abi mengajarkan kami qalbun salim, hati yang selamat. Siapapun yang ada di tengah-tengah kita, mereka orang-orang itu senantiasa merasa aman, tenang, dan tentram. Bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sehingga begitu luar biasa pribadi Abi Habib Abdullah yang semasa hidupnya mendidik kami murid-muridnya. Dan kita bisa simak, bisa lihat di mana murid-muridnya bertebaran. Yang senantiasa qalbun salim, hati yang selamat, hatinya teduh dan meneduhkan. Abi adalah seorang guru kami yang kami cintai dan kami banggakan. Keberadaan di masa beliau masih ada, kami sebagai santri yang hampir rutin beliau bawa. Kemanapun agenda dakwah, beliau senantiasa mengajak dan membawa kami. Beliau pernah membawa kami ke Parigi, pernah membawa kami ke Tomini, bahkan kami berjalan-jalan ke air Ogomojolo, air yang dingin. Kami ke Palasa, kami ke Kasimbar, Tinombong. Kami berjalan dengan beliau, dan tentu bagaimana kami transit singgah di berbagai tempat melihat sekolah-sekolah Al-Khairat yang sudah dibangun oleh kakek beliau, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu, atau yang kita kenal dengan guru tua. Tentu di dalam perjalanan ini adalah bagian daripada risalah dakwah beliau, yang kami pada waktu itu masih kelas 2 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al Khairat Palu, ya, Jalan Kamonji. Ya, kami sama-sama dengan beliau. Dibawalah kemana-mana beliau pergi, kami pun diajaknya. Sedikit kami mengisahkan terkait dengan kekaromahan daripada Habib Abdullah. Suatu ketika mobil ini mogok, ya. Mobil yang kami kendarai ini mogok. Saya lupa jenis mobilnya, cuma mobilnya waktu itu masih seperti jenis Espas, itu ya, warna silver, putih. Itu saya diajak oleh beliau bersama supirnya beliau. Waktu itu ketua koperasinya masih Habib Mohsen Al Idrus, ya. Nah, kami waktu itu masih kelas 2.
Yang guru kami juga ada di situ Ustadz Motahar, ya. Ada Ustadz Haryanto dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Banyak, ya. Kemudian ustazanya ada Ustazah Suad, ada, ya. Kemudian kami ini sebagai santri yang pada saat itu diajak oleh Abi untuk mengikuti Abi dalam setiap kegiatan dakwah Abi. Ya, kami transit sehingga di mana tempat istirahat Abi sholat zuhur, kami sholat sama-sama, selesai itu lanjut perjalanan lagi, persiapan asar, lanjut perjalanan lagi. Abi adalah sosok yang sederhana, ya. Abi yang sosok yang sederhana dan senantiasa mengajak kami, menyampaikan kami pesan-pesan kebaikan. Masya Allah. Sehingga amanah beliau, ingat terus al-khairat. Jangan pernah merusak citra al-khairat. Jaga nama baik al-khairat, dan insya Allah al-khairat akan menjagamu. Guru tua akan menjagamu. Masya Allah, ya luar biasa. Saya mengisahkan sedikit terkait dengan kekaromahan Abi, di mana pada saat perjalanan itu ban mobil itu bocor. Ya. Kami pada saat itu mau melintasi jalur exit yang di mana ada jembatan. Ya. Jembatan Wintira waktu itu belum dibongkar, masih ada di sudut kiri, masih jembatan kayu lama. Nah, kami melintasi di sebelahnya. Setelah kami melintasi di sebelahnya, ban itu bocor. Abi tidak tahu kalau ban itu bocor. Parkirlah mobil itu. Abi berzikir saja di depan, berdiam. Saya di belakangnya Abi sambil memijat bahu Abi. Ya, saya spesialis dulu. Saya kalau murid Abi istirahat di mana-mana Abi duduk, itu saya urut kaki Abi. Ya, betis Abi saya urut, saya pijat. Ya, alhamdulillah berkah itu ya. Sehingga selesai itu kami gelisah untuk mencari orang yang lewat, siapa yang bisa kita pinjamkan ban mobil serep. Nah ini. Pada saat lintasan mobil tidak ada satupun yang sempat membawa mobil. Dan anehnya, tidak ada satu orang pun yang mempunyai antisipasi pompa ban mobil. Biasa kan ada pompa biasa itu yang panjang, itu tidak ada satupun. Nah ini sudah mau menjelang maghrib. Ya, hampir perkiraan jam 5 lah, lewat 10 pada waktu itu. Belum sampai ke buah-buah. Waktu itu masih lokasi kebun kopi yang dulu, belum kayak sekarang, sudah diperlebar, sudah diperbagus, dan lain sebagainya. Ya, belum. Masih dulu, masih nuansa dulu, masih satu jalan yang kecil yang ada jembatan, ya jembatan kayu tua itu yang dikenal dengan jembatan Wintira. Itu masih seperti kayu dulu, masih asli, ya. Sehingga itulah ketika nuansa seperti ini, nah, kami pada saat itu mau cari siapa yang orang yang kita amankan, kita tahan dulu untuk mau pinjam ban mobilnya. Tanpa terasa sudah mau menjelang sore, saya sampaikanlah kepada Abi. Abi, ban kami ini bocor. Jadi kita harus nunggu dulu di sini, nanti insya Allah ketika perjalanannya sudah bisa jalan, nanti kita tunggu ban serep dulu atau ada yang mau berkenan pinjamkan pompanya, kita paksa dulu pompa, nanti kita cari bengkel di mana kita bisa lanjut lagi. Selesai bannya dipompa atau bannya ditampal. Apa kata Abi? Coba cek bannya dulu. Periksa lagi ban yang bocor itu. Ada di mana ban itu? Coba lihat. Sudahlah, setelah kami mengecek kembali, ban yang dikatakan kempes yang bocor tadi, sudah tidak bocor, Masya Allah. Bannya sudah terisi bagus, dan perjalanan kami lanjutkan perjalanan, dan ketemulah kami bisa maghrib pada saat di tepatnya ada masjid yang tidak jauh dari pos itu. Nah inilah, Masya Allah, bagaimana ketika kita di dalam perjalanan hidup, yang Allah mudahkan perjalanannya, dikarenakan adanya orang-orang soleh. Nah inilah, saya pada waktu itu masih kelas 2 saya, ya kelas 2 sanawiyah, itu. Nah, kemudian ada lagi ketika Abi menyuruh saya pada waktu itu terlambat untuk sholat maghrib. Ya, saya sudah datang, saya lihat ini kemana? Saya pikir saya pasti terlambat ini sholat maghribnya. Tidak rapat lagi untuk maghrib pertama. Tapi pada saat saya wudhu, saya mendengarkan itu Abi yang imam itu. Bayangkan, Abi yang imam itu, saya dengar Abi yang imam. Sementara yang memanggil saya tadi itu Abi juga. Begitu. Saya dengar suara yang meneriak saya, ya walad ta'al bisu aghlil. Wahai walad, wahai anak, cepatlah ke sini. Cepat gerakannya. Bisur'ah, cepatlah. Ya saya datang, mau pergi ke masjid, mau kejar waktu. Saya pikir ini Abi yang memanggil saya. Saya lihat di luar juga tidak ada orang. Akhirnya sudahlah, saya lanjut pergi ke masjid, ya. Al-Kausar, ya. Masjid Pondok Pesantren Putra itu. Setelah saya sholat, saya terlambat. Tentu saya sudah terlambat, tertinggal 2 rakaat. Akhirnya saya naik masbuk. Begitu Assalamualaikum warahmatullah. Saya dengar Abi yang imam di depan, dan saya perhatikan ternyata betul bahwa Abi yang imam di depan itu.
Masya Allah ya. Berarti yang memanggil saya tadi untuk segera meninggalkan pekerjaan saya, harus mandi cepat untuk mengejar waktu maghrib itu, berarti itu suara siapa? Gitu. Yang mengajarkan kita untuk cepat, jangan terlambat ketika ada perintah sholat ini. Masya Allah ya. Ini banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang tentu berentetan terkait dengan kekaroman-karoman seorang habaib ya. Seorang ulama yang ketika Allah memberikan sesuatu hal baginya, maka tentu mudah saja bagi Allah. Saya kira ini saja sekelumit apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua dalam haul Abi yang ke-19 tahun ini. Semoga kita semua abnaul khairat, pecinta al khairat, murid-murid Abi, di mana saja berada, akan semakin kokoh dan semakin solid, dan terus senantiasa menjaga al khairat. Terima kasih, salam santun selalu dari saya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.